siang. Selamat siang, Bu. Ini Adil bukan? Iya, Bu, ini Adil. Oke. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu di sesi konseling ini. Terima kasih sudah hadir dan bersedia ikut dalam konseling pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan Adil hari ini? Gugup sih, Bu. Tapi juga kayak penasaran. Ini kan mungkin karena Adil pertama kali ikut konseling. Oke, wajar sekali merasa gugup di awal Adil. Itu tandanya kamu sedang memulai sesuatu yang baru dan berani keluar dari zona nyaman. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa hal penting dalam proses konseling pada hari ini supaya Adil lebih tenang. Oke. Jadi pertama itu kegiatan ini bersifat sukarela. Artinya Adil ikut karena keinginan sendiri. Tidak ada paksaan dari siapapun. Kamu berhak memilih sejauh mana kamu ingin berbagi dan Ibu sangat menghargai itu. Dan yang kedua, dalam sesi ini kita menerapkan asas keterbukaan. Artinya, Adil bisa bercerita dengan jujur dan apa adanya dengan pengalaman yang Adil hadapi sekarang. Tidak perlu takut, salah, atau dinilai. Justru disinilah tempat Adil merasa aman dan belajar mengenali diri Adil sendiri. Dan yang ketiga, asas kerahasiaan. Semua yang Adil ceritakan di sini akan tetap menjadi rahasia kita berdua. Ibu nggak akan menyampaikan kepada siapapun tanpa izin dari Adil sendiri. Oke, apakah Adil bisa menerima 3 kesepakatan ini? Ya, Bu, saya mengerti. Jadi saya bisa bercerita dengan bebas ya, Bu? Oke, iya betul sekali Adil. Kamu boleh menjadi diri kamu sendiri di sini. Tidak perlu sempurna, yang penting jujur dan berproses. Dan kamu sudah mengambil langkah yang tepat dan hebat dengan datangnya ke sini menemui Ibu pada hari ini. Itu sudah bentuk keberanian dari Adil. Baik, terima kasih ya, Bu. Adil juga merasa lebih tenang di sana. Oke, bagus. Nah, boleh Ibu tahu sedikit apa yang membuat Adil tertarik mengikuti sesi ini? Jadi, Bu, waktu pelajaran bahasa Indonesia, waktu di kelas, Ibu guru minta saya untuk membaca puisi di depan kelas. Rasanya itu jantungnya kayak mau copot, terus tangan Adil juga dingin, terus jantungnya kayak berdebar gitu, Bu. Karena saya sering gugup, Bu, kalau disuruh bicara di depan kelas. Dan saya ingin bisa lebih tenang gitu, Bu. Dan tidak terlalu takut. Oke, terima kasih sudah terbuka. Banyak orang juga merasakan hal yang sama seperti Adil. Jadi, Adil di sini tidak sendirian. Di sini kita akan belajar bersama bagaimana mengelola rasa gugup itu agar Adil bisa lebih percaya diri. Siap kita mulai? Siap, Bu. Oke, sekarang coba ceritakan satu kejadian terakhir di kelas yang membuat Adil merasa sangat cemas. Jadi waktu pelajaran bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia meminta Adil untuk membaca puisi di depan kelas. Terus rasanya kayak takut, Bu, cemas. Rasanya jantung Adil kayak mau berdebar. Terus kayak tangan Adil tuh rasa dingin gitu. Oke, baik. Saat itu apa sih yang Adil pikirkan, yang terlintas di pikiran Adil itu? Saya berpikir kayak nanti mereka pasti menertawakan saya, atau saya pasti salah baca di depan kelas. Kayak gitu, Bu. Oke, jadi kamu langsung berpikir bahwa orang lain akan menilai kamu negatif, betul? Iya, Bu, seperti itu rasanya. Nah, coba kita lihat dari faktanya. Apakah benar teman-teman Adil menertawakan Adil waktu itu? Sebenarnya tidak juga sih, Bu. Mereka malah diam saja. Tapi Adil kayak merasa nggak enak gitu kalau dilihatnya kayak fokus banget gitu. Itu menarik Adil. Artinya kecemasan kamu muncul bukan karena orang lain benar-benar menilai kamu, tapi karena pikiran kamu menafsirkan situasi itu sebagai ancaman. Dan dalam CBT kita menyebutnya pikiran negatif otomatis. Oke, jadi sebenarnya yang membuat saya takut itu bukan orangnya ya, Bu, tapi pikiran saya sendiri. Ya, tepat sekali Adil. Pikiran itu seperti kacamata. Kalau kacamatanya buram, dunia juga terlihat menakutkan. Tapi kalau kita ubah kacamatanya, pandangan kita juga akan berubah. Dan kabar baiknya, kamu bisa belajar mengganti pikiran negatif itu dengan pikiran yang lebih realistis. Kamu punya kemampuan untuk mengendalikan diri kamu, Adil.
Wah, saya belum pernah berpikir seperti itu, Bu, sebelumnya. Oke, tidak apa-apa. Justru kamu sedang belajar hal baru di hari ini. Ingat, perubahan itu dimulai dari kesadaran kecil seperti ini. Oke, sekarang kita coba menghadapi situasi sosial. Kita akan belajar menenangkan diri dulu. Yuk, coba tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasanya kayak agak ringan gitu, Bu. Bagus, sekarang fokus pada napas kamu. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh kamu. Saat kamu relax seperti ini, tubuh kamu memberi sinyal ke otak bahwa kamu aman. Latihan sederhana ini bisa kamu lakukan kapanpun kamu merasa cemas. Sebelum berbicara, sebelum ujian, atau bahkan sebelum kamu tidur. Ini seperti tombol reset di tubuh Adele. Jadi kalau mulai cemas, saya bisa pakai cara ini ya, Bu? Ya betul Adele, ini langkah pertama untuk menenangkan diri kamu dulu. Semakin sering kamu latihan, semakin cepat tubuhmu merespon. Dan ingat, setiap kali kamu mencoba, kamu sudah menang melawan rasa takut kamu. Itu luar biasa loh. Oke, baik Bu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan menghadapi situasi yang membuat kamu cemas. Tapi tenang, kita lakukan secara bertahap. Ibu akan menemani kamu dari tahap ringan dulu, lalu perlahan ke situasi yang lebih menantang. Coba ibu meminta Adele untuk tutup mata dulu. Lalu bayangkan kamu sedang duduk di kelas, lalu guru tiba-tiba meminta kamu memperkenalkan diri di depan teman-teman kamu. Ibu nanya, apa yang Adele rasakan? Saya mulai tegang, tangan saya dingin, jantung saya juga berdebar. Oke, nggak apa-apa Adele. Sekarang ingat latihan yang sudah ibu contohkan tadi. Coba tarik nafas perlahan, lalu hembuskan. Bayangkan kamu tersenyum kecil memandang teman-teman kamu, lalu mulai berbicara dengan tenang. Saya mulai agak tenang, Bu. Oke, bagus sekali Adele. Kamu berhasil menenangkan diri kamu sendiri hanya dengan membayangkan situasinya. Itu tandanya kamu sudah mulai punya kendali atas tubuh dan pikiran kamu. Ingat, setiap langkah kecil tetap berarti besar. Oke, sekarang bayangkan kamu berbicara di depan 3 teman sekelas kamu. Halo, nama saya Adele. Saya suka belajar dan baca buku. Masa masih agak buku, Bu? Itu wajar Adele, gugup bukan berarti gagal. Adele sedang berani mencoba, dan semakin sering kamu latihan, rasa gugup itu akan makin kecil. Ibu mau nanya dulu, apa sih yang membuat Adele paling gugup tadi? Takut mereka tidak mendengarkan, Bu. Dan kalaupun mereka tidak memperhatikan Adele, apa artinya buat Adele? Mungkin bukan berarti saya membosankan, Bu. Memang sih, Bu. Oke, tepat. Itu contoh berpikir lebih realistis. Bagus sekali Adele. Ingat, kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain, tapi kita bisa mengontrol cara kita berpikir. Itulah ketakutan yang sebenarnya. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di depan kelas sungguhan. Kamu akan membaca satu paragraf dari buku pelajaran. Coba kamu lakukan sambil tetap mengatur nafas kamu. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri. Tidak seburuk yang saya bayangkan. Oke, luar biasa Adele. Kamu baru saja menaklukkan salah satu ketakutan terbesar kamu. Lihat, ternyata kamu bisa kan? Asal Adele mau mencoba. Kadang kita hanya perlu berani melangkah satu kali saja untuk menyadari bahwa Adele mampu. Iya, Bu, saya lega sekali. Ternyata bisa juga ya, Bu. Tentu bisa Adele. Adele punya kekuatan di dalam diri Adele. Tugas ibu hanya membantu kamu menyadari. Oke, dari latihan tadi, apa sih pelajaran terbesar yang Adele dapatkan pada sesi konseling pada hari ini? Saya belajar bahwa saya tidak seburuk yang saya pikir, Bu. Kalau saya atur nafas dan berpikir positif, saya bisa mengatasinya. Oke, hebat Adele.
Terus ibu juga mau tahu nih bagaimana perasaan Adel sekarang dibandingkan dengan awal sesi tadi. Jauh lebih tenang sih Bu, saya merasa punya kendali atas diri saya sendiri. Oke, itu luar biasa Adel. Ibu bangga sekali pada Adel. Ingat, setiap keberanian kecil yang kamu tunjukkan adalah langkah besar menuju perubahan. Tidak ada proses instan, tapi kamu sudah memulainya, dan itu yang paling penting. Oke, sebagai latihan minggu ini, coba kamu praktekkan satu hal kecil di kelas kamu, misalnya angkat tangan untuk menjawab pertanyaan dari guru, atau sekedar menyapa teman sebelah kamu dulu, lebih seperti itu. Lalu Adel bisa catat perasaan kamu pada saat itu. Bagaimana Adel? Apa Adel mau mencoba? Baik, ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan di kelas. Oke, bagus sekali. Tidak apa-apa kalau misalnya nanti Adel merasa gugup. Yang penting Adel berani mencoba. Dan jangan lupa, semua yang kamu ceritakan di sesi ini tetap menjadi rahasia antara ibu dan Adel. Seperti kesepakatan di awal tadi, kamu hari ini sudah menunjukkan semangat belajar yang tinggi hari ini. Pertahankan ya, dan ingat kamu tidak harus sempurna untuk berani, cukup mau mencoba saja. Baik, terima kasih ya Bu Sinta. Adel sekarang udah lebih percaya diri. Oke, sama-sama. Pada sesi konseling ini, Ibu cukupkan terlebih dahulu. Ibu akan melihat perubahan dan mengikuti catatan dari Adel. Dan Ibu sangat bangga dengan usaha Adel hari ini. Oke, sesi konseling ini Ibu tutup dulu. Dan kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Ya Adel, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terus semangat ya. Baik, terima kasih Bu. Sampai dulu ya Bu. Yes. Hati-hati ya di jalan.